Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Desmani Sila Utami. Saya Resi Fitza Fauzia. Saya Nindita Putri Salsabila. Di sini kami akan melanjutkan tugas video yang berjudul Fikih Ibadah dan Pengurusan Jenazah. Dosen pengampu Ibu Kustia. A few moments later. Tata cara dan gerakan sholat subuh. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri tegak menghadap kiblat. Angkat kedua tangan sejajar bahu untuk laki-laki atau dada untuk perempuan. Ucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, bersedekap. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara dada dan pusar. Kemudian baca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek seperti Al-Ikhlas. Yang ketiga, ruku. Ikat kedua tangan di lutut. Bungkukkan badan hingga punggung rata. Ucapkan Allahu Akbar dan baca tasbih Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Yang keempat, i'tidal. Bangkit tegak dari ruku. Ucapkan Sami Allahu liman hamidah dan lanjutkan dengan doa Rabbana lakal hamdu. Yang kelima, sujud pertama. Turun ke posisi sujud dengan meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki di lantai. Ucapkan Allahu Akbar dan baca tasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Yang keenam, duduk di antara dua sujud. Duduk di atas paha kanan dengan menyilangkan kaki kiri. Ucapkan Allahu Akbar dan baca doa. Yang ketujuh, sujud kedua. Lakukan sujud kembali seperti pada sujud pertama. Yang kedelapan, bangkit dari sujud. Untuk rakaat pertama, bangkit tegak untuk melanjutkan rakaat kedua dengan cara yang sama seperti langkah 2 dan 7. Untuk rakaat kedua, setelah sujud kedua, lakukan langkah berikutnya. 9. Tasyahud akhir. Duduk dengan benar, letakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Baca tasyahud. 10. Salam. Arahkan kepala ke kanan dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ke kiri dengan ucapan yang sama untuk mendakan akhir sholat. Oh my God! Wow! Mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah. Artinya bahwa jika ada beberapa orang yang melakukan tugas ini, maka kewajiban tersebut sudah dianggap gugur bagi yang lain. Namun, jika tidak ada yang melakukan, maka semua orang yang hadir dianggap berdosa. Mengurus jenazah yaitu meliputi beberapa tahap. Memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Hukum mengurus jenazah yaitu fardu kifayah. Memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Sunnah bagi orang yang mengantar jenazah ke kubur, mendoakan jenazah, dan memberikan sedekah untuk jenazah. Mengurus jenazah dengan baik adalah salah satu bentuk kasih sayang dan hormat kepada orang yang telah meninggal, serta merupakan kewajiban bagi umat muslim. Yang kedua yaitu sesuatu yang dilakukan ketika detik-detik ajal tiba, yaitu disebut ihtidor atau tindakan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah ketika detik ajal tiba. Ini adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu orang yang sedang sakratul maut atau proses kematian, agar dapat mengucapkan kalimat syahadat sebagai kalimat terakhir sebelum meninggal. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dekat telinga orang yang sedang sakratul maut, dengan harapan agar orang tersebut dapat mengucapkan kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan iman. Yang ketiga yaitu sesuatu yang dilakukan ketika ajal tiba. Yang dilakukan ketika ajal tiba yaitu ihtidar atau taklim. Ihtidar adalah tindakan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah di dekat telinga orang yang sedang sakratul maut atau proses kematian. Tujuan ihtidar adalah membantu orang yang sedang sakratul maut agar dapat mengucapkan kalimat syahadat sebagai kalimat terakhir sebelum meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmani Sila Utami dari kelompok 3. Di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah memandikan jenazah. Yang pertama yaitu niat. Kedua, buka kain dari kepala sampai leher.
ketiga, ambil air lalu bersihkan bibir, hidung, telinga kanan dan kiri, celah ketiak, celah jari sampai kaki. Yang keempat, basuh dari kepala sampai ujung kaki. Yang kelima, dudukkan lalu ditekan bagian perut agar kotoran keluar. Yang keenam, membersihkan depan belakang lalu tidurkan kembali. Yang ketujuh, siram 3 kali dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang kedelapan, siram bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali. Miringkan jenazah ke kanan ke kiri, siram sebanyak 3 kali. Siram dari leher ke kaki dengan air sabun sambil digosok. Sampo rambut sambil dibilas. Bilas hingga bersih dari kepala ke ujung kaki. Basuh dengan air kapur barus kepala hingga ujung kaki. Niat wudhu jenazah. Basuh muka sebanyak 3 kali. Basuh ujung jari ke siku sebanyak 3 kali kanan lalu ke kiri. Basuh kepala sebanyak 3 kali. Kemudian basuh telinga kanan dan kiri. Basuh kaki sebanyak 3 kali. Setelah itu angkat jenazah dan pindahkan. Tata tali terlebih dahulu. Taruh kain paling lebar di kemudian layer kedua yang lebih kecil. Berikan kapas pada hidung, mulut, mata, telinga, dan alat kelamin. Pakaikan baju jenazah yang sudah dibolongi bagian kepala, rok, dan jilbab. Kemudian ikat jenazah dengan tali sebelah kiri. Yang terakhir yaitu mentayamumkan jenazah. Menyiram air ke jenazah atau memandikan jenazah adalah salah satu tahap dalam mengurus jenazah. Namun jika tidak ada air atau tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah, maka dapat dilakukan secara tayamum. Tayamum jenazah adalah tindakan mengusap wajah dan tangan jenazah dengan tanah atau debu yang bersih sebagai pengganti mandi jenazah, yaitu tayamum jenazah yang dilakukan jika pertama, tidak ada air yang tersedia. 2. Jenazah memiliki luka yang tidak dapat dibasuh dengan air. 3. Jenazah adalah wanita yang sedang haid atau nifas. Tayamum jenazah ini dilakukan dengan cara mengusap wajah dan tangan jenazah dengan debu atau tanah yang bersih sambil mengucapkan doa. Jenazah perempuan. Siapkan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari 2 lapis kain kafan sebagai pembungkus, 1 kain sebagai kerudung, 1 kain sebagai baju, 1 kain sebagai tapih atau sarung. Kombinasi dari 5 lembar kain kafan wajib menutup seluruh anggota tubuh. Setelah kain kafan yang telah dipotong sudah siap, letakkan 7 atau 5 utas tali untuk mengikat jenazah secara berurutan. Yang kedua, bentangkan kain lapisan pertama. Yang ketiga, bentangkan kain lapisan kedua. Yang keempat, bentangkan kain tapih atau sarung. Yang kelima, bentangkan kerudung. Yang keenam, bentangkan kain baju. Yang ketujuh, setelah semua kain sudah tersusun, beri wangian pada kain kafan. Yang kedelapan, letakkan jenazah di atas kain kafan dengan hati-hati. Kesembilan, sarungkan kain tapih. Ke-10, pakaikan pakaiannya, kemudian tarik kain jari perlahan. Setelah menutup semua lubang tubuh dengan kapas, kemudian pakaikan kerudung. Lipat kain lapisan pertama dan kedua hingga menutupi seluruh tubuh jenazah. Ikat tali satu persatu, usahakan tidak terlalu kencang agar nantinya mudah dibuka.
Jenazah sudah siap untuk disolatkan. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Langkah pertama, persiapkan lubang kubur jenazah. Panjang dan lebar liang kubur disesuaikan dengan jenazah. Umumnya panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter, lebar sekitar 0,75 sampai 1 meter, dan kedalaman kubur kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Dapat menggunakan salah satu dari dua model liang kubur tersebut. Langkah kedua, jenazah diantarkan ke pemakaman. Ketiga, jenazah diangkut untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi. 4. Jenazah diletakkan perlahan ke liang lahat dengan posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah, kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah diletakkan menempel ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikatnya dilepas. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali menali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan atau kayu atau bambu. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah. Dilanjutkan menimbun sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak melanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya memohon ampun, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nankir. Sekian tugas video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.